Polemik utang ratusan miliar pemerintah kepada PT Citra Marga Nusapala Tbk atau CMNP makin panas. Yusuf Hamka mengungkapkan perusahaan berencana melaporkan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Ronald Silaban dan staf khusus Menteri Keuangan Justinus Prastowo. Laporan ini berupa somasi sebanyak 3 kali hingga kedua anak buah Sri Mulyani tersebut minta maaf secara terbuka atas pernyataannya. Rencana ini sudah dibahas dan para pemegang saham inti CMNP akan memberikan persetujuan terhadap rencana ini pada Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS yang akan dilaksanakan pada 15 Juni. Diketahui pemerintah memiliki utang 179,5 miliar rupiah kepada perusahaan jalan tol CMNP. Uang tersebut diklaim merupakan kesepakatan CMNP dengan pemerintah atas deposito dan giro yang ditempatkan perusahaan di bank yang telah dilikuidasi pada krisis moneter 1998. Namun kemudian Kementerian Keuangan yang semula ditagih utang malah menagih balik utang anak usaha CMNP kepada pemerintah hingga 775 miliar rupiah terkait dengan BLBI. Presiden Joko Widodo menegaskan keran ekspor pasir laut hasil sedimentasi tidak ada hubungannya dengan upaya pemerintah memuluskan investasi Singapura di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara. Dibukanya keran ekspor pasir laut dari hasil sedimentasi sesuai peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2023 yang diteken pada 15 Mei 2023 lalu oleh Jokowi. Kurang dari sebulan sejak penandatanganan belai tersebut, 95 pengusaha Singapura datang mengunjungi IKN Nusantara. Adapun pada 2019 lalu, Singapura merupakan importir pasir laut terbesar di dunia. Bantahan serupa telah disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono yang menekankan ekspor pasir laut hanya akan dilakukan jika kebutuhan dalam negeri telah terpenuhi. Saat ini reklamasi di tanah air sedang marak, misalnya di Jawa Timur, dekat IKN, Batam, Jakarta, hingga Banten. Situasi ekonomi global sedang memprihatinkan. Jokowi mengaku baru saja mendapatkan informasi langsung dari Direktur Pelaksana IMF, Kristalina Georgieva, soal membengkaknya pasien IMF. Dari informasi itu, IMF menyatakan ada 96 negara yang menjadi pasien IMF. Saat tahun 1998 saat krisis global terjadi, kala itu pasien IMF cuma ada 10 negara. Namun saat ini sudah ada 96. Artinya kondisi ekonomi memang benar-benar dalam situasi yang sangat sulit. Jokowi pun menyinggung soal kondisi ekonomi Eropa yang sudah masuk ke zona resesi sebagai bagian dari kondisi ekonomi yang tidak baik-baik saja. Oleh karena itu, Jokowi meminta jajarannya dan kepala daerah agar setiap rupiah yang dibelanjakan dari APBN dan APBD harus produktif agar dapat menggenjot laju ekonomi tanah air. Penggunaan anggaran di pemerintahan masih belum optimal, ditemukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP saat mengevaluasi pelaksanaan program pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2020-2024. BPKP menemukan potensi pemborosan belanja daerah hingga 21%. Tak hanya itu, BPKP juga menemukan 58 proyek strategis nasional alias PSN infrastruktur yang belum dimulai pembangunannya. Padahal PSN telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Selain itu, BPKP juga menemukan 43% program sasaran di daerah berpotensi tidak optimal. Kondisi ini dinilai perlu segera ditindaklanjuti atau diperbaiki agar bisa berjalan optimal. Sedangkan pada sektor pembangunan manusia, upaya peningkatan kualitas SDM Indonesia juga belum merata. Inflasi negara adidaya Amerika Serikat kini tercatat kian dingin.
Pada Mei 2023, inflasi Amerika Serikat melandai ke 4% secara tahunan dari 4,9% pada April. Inflasi tersebut adalah yang terendah sejak Maret 2021 atau lebih dari 2 tahun terakhir. Inflasi Mei juga lebih rendah dari ekspektasi pasar 4,1%. Inflasi Amerika melandai dibantu oleh turunnya harga energi dan makanan. Harga komoditas pangan telah turun kembali ke tingkat sebelum serangan Rusia ke Ukraina pada Februari 2022. Adapun harga komoditas energi terkoreksi 11,7% secara tahunan, serta inflasi bahan makanan melandai ke 6,7%.